Aku bukan untukmu. Chapter 66. Apartemen mewah. Setibanya di apartemen bintang, baik Sena maupun Doni sama-sama dibuat terkejut dengan penampakan apartemen bintang yang cukup mewah. Bi, saudaramu itu pasti orang kaya ya? Apartemennya mewah sekali, tanya Sena, masih mengedarkan pandangannya, mengagumi setiap sudut bangunan yang bisa ia jangkau. Iya, begitulah, jawab Bintang. Oh ya, apa kau sudah izin pada saudaramu membawaku ke sini? Tanya Sena yang lupa menanyakan hal itu. Iya, aku sudah izin dan dia mengizinkan aku membawamu tinggal di sini sementara waktu sampai kau pulih. Balas Bintang berbohong karena kenyataannya ia tidak butuh izin dari siapapun untuk membawa Sena tinggal bersamanya. Ayo, aku antar ke kamarmu, ajak Bintang sambil merangkul punggung Sena. Sementara Doni hanya mengekori seperti anak kucing yang mengekori induknya. Ayo masuk, ajak Bintang setelah ia membuka pintu ruangan yang akan menjadi kamar Sena. Lagi-lagi, Sena dan Doni dibuat tercengang melihat interior kamar bernuansa white gold itu terlihat begitu mewah. Aku akan tidur di sini, tanya Sena tak yakin, sambil menoleh pada Bintang yang masih merangkul punggungnya. Iya, kenapa? Kau tidak suka? Sena menggeleng. Tidak, bukan aku tidak suka, tapi kamar ini terlalu mewah untukku, katanya. Kalau kau tidak suka, kau tidur saja di sofa, gurau Bintang. Ya sudah, tidak apa-apa, aku tidur di sofa saja, kata Sena yang menganggap serius ucapan Bintang. Mana bisa, enak saja, kau akan tidur di sini, timpal Bintang lagi. Kau bilang kalau aku tidak suka, aku tidur di sofa saja. Aku hanya bercanda, Sena. Tidak mungkin aku tega membiarkanmu tidur di sofa. Sudah, lebih baik kau istirahat. Bintang tersenyum. Ayo Doni, ajak Bintang sambil merangkul Doni yang dari tadi tak bersuara. Sena lalu duduk di tepi ranjang sambil masih mengamati kamar luas itu. Selama hidupnya, baru kali ini ia tidur di kamar semewah itu. Bukan senang yang Sena rasakan saat ini, tapi justru sebaliknya. Ia merasa tidak pantas tidur di kamar semewah itu. Sena lalu bangkit dan berjalan ke sofa. Aku istirahat di sini saja. Batinnya lalu membaringkan tubuhnya di atas sofa berwarna putih itu. Sofa ini pasti sangat mahal. Lebih nyaman sofa ini dibanding kasur busaku di kontrakan. Sementara Doni tampak sedang menikmati pemandangan di balkon kamar Bintang bersama dengan Bintang. Kak, kau pasti nyaman ya tinggal di apartemen semewah ini. Aku kalau punya apartemen semewah ini mungkin akan jarang keluar karena di dalam saja sudah sangat nyaman, kata Doni. Iya, cukup nyaman, tapi sayang bukan punyaku, ujar Bintang berbohong. Sebetulnya Bintang ingin berkata jujur pada Doni, tapi ia masih takut kalau Doni sama seperti Sena. Jadi, Bintang memilih untuk merahasiakan semuanya dari Doni juga. Aku doakan, semoga suatu saat kakak bisa punya apartemen semewah ini. Doni menoleh pada Bintang yang berdiri di sebelahnya seraya tersenyum. Bintang hanya tersenyum menanggapinya. Kalau kau lelah, kau istirahat saja. Tidurmu pasti tidak nyenyakan selama di rumah sakit. Memang, tapi aku mau mandi dulu. Badanku sudah lengket. Aku tidak mungkin tidur dengan tubuh yang berkeringat, katanya lalu pergi masuk ke kamar. Sementara Bintang masih betah menikmati pemandangan kota di balkon. Di tempat lain, Dion nampak memasuki rumah sakit dengan sebuah buket bunga mawar dan sekeranjang buah untuk Sena. Namun saat ia masuk ke ruangan Sena, di sana sudah tampak sepi. Hanya ada satu pasien wanita yang sedang ditemani oleh suaminya. Sementara kasur Sena kosong. Ia pun bertanya pada sepasang suami istri itu. Permisi, pasien yang di sini kemana ya? Oh, mereka sudah pulang dari sejam yang lalu, kata suami si pasien. Mendengar jawaban pria itu, Dion sedikit terkejut karena Sena tidak memberitahunya. Oh, begitu ya? Ya sudah, terima kasih. Pria itu mengangguk seraya tersenyum ramah. Lalu pergi dari sana dengan perasaan kecewa karena niatnya ingin memberikan kejutan pada Sena gagal sudah. Namun meskipun ia kecewa, Dion masih tetap semangat untuk menemui Sena. Ia bergegas kembali ke mobilnya, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Tidak apa-apa,
Setidaknya di kontrakan Sena aku tidak akan bertemu dengan pria sombong itu, batin Dion sambil fokus dengan kemudinya. Tak lama, Dion pun sampai. Ia bergegas turun dari mobil. Tak lupa buket dan satu keranjang buah pun ia bawa. Dengan penuh antusias, Dion berjalan menyusuri gang sempit menuju ke kontrakan Sena. Bahkan, ia tak peduli dengan tatapan penasaran orang-orang yang ditujukan padanya. Sesampainya di depan kontrakan Sena, Dion merapikan penampilannya terlebih dahulu sebelum ia mengetuk pintu. Dengan penuh percaya diri, Dion mengetuk pintu itu seraya mengucapkan salam. Assalamualaikum. 1 detik, 2 detik, sampai 5 detik. Tak ada sahutan dari dalam. Dion pun kembali mengetuk dan mengucapkan salam. Assalamualaikum. Namun lagi-lagi tidak ada sahutan dari dalam. Dion mencoba mengintip dari kaca. Sayangnya ia tak bisa melihat apa-apa. Apa Sena tidak ada di dalam? Batinnya. Cari Sena ya? Mendengar suara seorang wanita yang tiba-tiba, Dion yang sedang mengintip dibuat sedikit terlonjak. Ia lalu menoleh ke asal suara itu. Iya bu, saya mencari Sena. Saya ketok-ketok tidak ada jawaban. Ibu tahu tidak Sena pergi kemana? Tanyanya. Setahu saya Sena di rumah sakit, kata wanita berdaster biru dan berambut pendek itu. Tapi Dion terdiam. Berarti Sena tidak pulang ke sini. Lalu dia pulang kemana? Batin Dion. Memangnya Sena tidak memberitahu? Dia memberitahu. Saya pikir sudah pulang, ternyata belum, kata Dion. Kalau begitu saya langsung ke rumah sakit saja. Iya, langsung ke sana saja. Ngomong-ngomong, kamu pacarnya Sena? Bukan bu, saya temannya. Kalau begitu saya permisi. Iya. Dion buru-buru pergi dari sana sebelum wanita itu mengajukan banyak pertanyaan padanya. Sebenarnya, Dion ingin mengatakan dia pacarnya Sena, tapi nanti malah akan menjadi bahan gosip tetangganya Sena, dan Sena akan marah padanya. Sepanjang perjalanan menuju mobilnya, Dion terus bertanya-tanya, kemanakah Sena pulang? Dan setelah ia berada di dalam mobil, Dion pun bergegas menghubungi Sena. Namun Sena tak kunjung mengangkatnya. Dion kembali menghubungi Sena untuk yang kedua kalinya, dan Sena masih tak mengangkatnya juga. Sampai yang ketiga kalinya, panggilan Dion kembali terabaikan. Sena, kau di mana? Kenapa tidak mengangkat telepon? Dion benar-benar dibuat khawatir dengan keberadaan Sena yang entah di mana. Dion lalu mengirimkan pesan pada Sena. Sena, kau di mana? Kau pulang kemana? Setelah pesan itu terkirim, Dion tak beranjak dari sana, menunggu Sena membalasnya. Namun, setelah 30 menit berlalu, Dion tak kunjung mendapat balasan dari Sena. Ia tak tahu harus mencari Sena kemana, jika pesannya saja tidak dibalas oleh Sena. Dengan perasaan yang kembali kecewa, Dion pun memutuskan untuk pulang.